komputer Indonesia dengan langkah tegak berjalan menuju arah yang terdepan, unggul dalam ilmu pengetahuan. Universitas Komputer Indonesia tingkatkan sumber daya manusia untuk kepentingan bangsa, demi Indonesia kita tercinta. Tak goyah, tak gentar, menembus tantangan, Unikom maju berjaya. Menyala di dada, semangat membara, Unikom jaya selamanya. Universitas Komputer Indonesia tingkatkan sumber daya manusia untuk kepentingan bangsa, demi Indonesia kita tercinta. Assalamualaikum siang Pak Isiko. Waalaikumsalam, selamat siang. Dengar suara saya ya? Kedengeran Pak, kedengeran. Oke. Siapa aja yang partisipasi? Oh, apa kabar Pak Yefri? Baik Pak, silakan Pak. Akan dimulai Pak, silakan Ya. Pak. Andri, Pak Yefri, terus yang lain? Yang lainnya tidak terlihat Pak, karena sebagai peserta yang terlihat cuma Pak pembicara dan Bapak dan pembimbing Pak. Oke. Tapi nanti saya minta tanggapan dari peserta gimana ya? Iya Pak, nanti pesertanya akan mengangkat tangan kalau ada pertanyaan Pak, atau mengirimkan lewat Q&A Pak. Oke, tapi mereka mendengar ya apa yang Mendengar lagi Pak, kita bicara? mendengar. Ya. Jadi hanya pembicara yang wajahnya muncul Pak. Oke, ya. Baik. Silakan Pak, dimulai Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Pak. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Yefri, Pak Rangga, dan Saudara Andri. Jadi hari ini kita melakukan sidang terbuka atas nama mahasiswa Saudara Andri. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi apakah Saudara Andri dalam keadaan sehat walafiat untuk melakukan sidang ini? Sehat Pak, sedikit batuk dan pilek mungkin. Oh, jadi gimana? Bisa kita lanjutkan atau kita tunda? Bisa Pak. Lanjut ya. Ya. Ini sidang terbuka, jadi ada dua hal yang ingin saya konfirmasi. Pertama, saya ingin konfirmasi ke Saudara Andri. Tujuan sidang terbuka ini apa ya? Sidang terbuka ini untuk menyelesaikan tugas akhir dalam tesis saya Pak. Untuk memenuhi untuk memenuhi standar dari kelulusan sebagai jurusan Magister Sistem Informasi. Seperti itu Pak. Jadi karena sifatnya terbuka, tadi saya sudah minta ke Pak Rangga dan saya sampaikan juga ke Pak Andri agar diundanglah itu peserta dari luar, bukan sekedar pembimbing atau dosen di Unikom ya, tapi mungkin teman-teman kamu juga ya. Jadi ingin saya konfirmasi nih, berapa orang peserta yang hadir di sini? Ada Sebagai 14 orang. pendengar. Pak. Total keseluruhan ada 14 orang. Oke, lumayan ya. Jadi kalau nanti nggak ada yang nanya, nggak ada yang menanggapi, saya anggap presentasi Pak Andri nggak dipahami oleh para peserta. Jadi tujuan sidang terbuka gagal, gitu ya. Iya, Pak. Jadi harus ada yang bertanya, minimal satu, dan harus ada yang menanggapi, minimal satu. Menanggapi itu bukan bertanya ya. Selain bertanya, dia mengkritisi, memberikan masukan, atau levelnya lebih dari sekedar bertanya. Saya rasa itu pengantar dari saya. Jadi saya persilahkan Saudara Andri untuk presentasi, dan nanti kita lanjut dengan pertanyaan dari para peserta. Dan
jawaban dari Saudara Andri. Waktu total 1 jam, ya. Itu termasuk tanya jawab, ya, Andri. Ya, Pak. Jadi silakan kamu pakai mau berapa? Sekitar 25 menit. Sesuai dengan yang kemarin aja, Pak, 30 menit untuk Oh. presentasinya. Ya, jadi yakinkan, mantapkan agar presentasi Saudara Andri dapat dipahami oleh para pendengar ya, supaya mereka bisa bertanya dan menanggapi ya. Ya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Silakan dimulai. Izinkan saya untuk share screen ya, Pak. Ya. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah slide ini sudah muncul? Sudah. Sudah ya, Pak ya? Tanyanya ke peserta nih, gimana? Sudah pada... Pesertanya nggak ada suaranya, Pak. Soalnya. Sudah. Sudah ya, Pak ya? Barangkali sudah ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Estiko sudah meluangkan waktunya untuk sidang terbuka ini, kepada Dr. Yefri juga dan Pak Rangga dan beserta teman-teman yang sudah mau ikut menonton saya di sidang terbuka. Di sini saya punya judul tesis dengan judul Peramalan Penjualan Chat pada PT HIJ menggunakan Autoregressive Integrated Mapping Approach atau biasa disebut dengan ARIMA. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Komputer Indonesia, jurusan MSI, Magister Sistem Informasi. Nah, di sini sebelum saya mulai, saya mau membuka dulu. Di sini ada brand di atas, Sunlight. Sunlight itu sebenarnya bukan dari nama perusahaan. Nah, ini adalah salah satu produk chat yang ada di PT HIJ ini. Saya langsung mulai saja ya, Pak ya. Outline yang akan kita bahas yaitu ada 5 bab. Bab yang pertama mengenai pendahuluan, kita akan membahas tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, ruang lingkup penelitian, premis dan hipotesis, lalu tujuan penelitian yang akan saya berikan di sini. Lalu di bab kedua ada tinjauan pustaka dengan metode ARIMA. Di bab ketiga ada metode penelitian yang saya bawa. Dengan ARIMA tersebut saya akan menjelaskan teknik analisisnya seperti apa. Dan yang keempat, bab keempat, hasil dan pembahasan dari metode ARIMA itu sendiri. Lalu akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Nah, perusahaan Sunlight ini adalah sebut saja namanya PT HIJ. PT HIJ ini masuk ke dalam perusahaan industri di bidang penjualan chat. Nah, kawasannya itu ada di seluruh Indonesia, memberikan input bagi pihak perusahaan. Untuk latar belakang saya di sini ingin sekali berupaya untuk menentukan target pendapatan dengan mendapatkan hasil perkiraan dengan optimasi penjualan yang diharapkan sesuai dan bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia. Berupaya untuk mempelajari kondisi perusahaan dan dapat tumbuh lebih baik dengan pendapatan yang lebih besar di masa depan dengan bantuan ARIMA. Lalu yang terakhir berupaya untuk menentukan indeks-indeks yang berguna untuk target pendapatan bagi perusahaan. Karena kalau misalkan berbicara tentang omset, perusahaan pasti ingin sekali mendapatkan omset yang terbaik dan maksimal. Apalagi menyinggung dengan kondisi yang sekarang, COVID-19. Menurut saya perekonomian di Indonesia sedikit terganggu akan hal ini. Lalu ketika kita masuk ke dalam datanya, di sini ada data omset dalam penjualan 3 tahun terakhir yang ada di tahun 2016 sampai 2018. Nah, melihat dari beberapa bagian wilayah, di sini ada wilayah Bandung Barat, Bandung Timur, Bengkulu, Jambi, Kota Bumi, Lampung, Malang, Padang, Palembang, dan seterusnya. Ada di sini. Di sini kita melihat bahwa data omset dalam penjualan chat selama 3 tahun bisa mencapai kurang lebih satu wilayah bisa nyampe 31 M di kondisi per tahun. Nah, namun kalau misalkan kita melihat dari omset penjualan dari 3 dimensi ini, grafis 3 dimensi ini sedikit agak menurun. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa
setiap tahun itu menurun dari omsetnya itu sendiri. Kita melihat dari yang berwarna biru, produk CTM. CTM ini, CKSI dan CTS ini adalah nama-nama pengkodean. CKSI itu adalah cat kayu Sendai, CTM adalah cat Maritek, yang CTS itu adalah cat Sunlight, dan yang terakhir cat Tulip. Nah, dari beberapa proses yang dari proses penjualan ini diambil dari proses ready mix. Ready mix itu adalah kemasan yang sudah jadi, langsung sudah siap dijual. Nah, prosesnya ada dua, yang ready mix dengan yang tinting. Nah, namun yang tinting di sini saya tidak akan membahas masalah yang tinting karena di sini kita hanya akan membahas tentang forecasting dengan produk ready mix, yaitu produk yang sudah jadi untuk dijual kepada customer. Nah, dari sini sendiri dapat terlihat yang paling tertinggi itu antara tiga produk, ada CTM, CTS, dengan CTTL. Nah, kenapa CKSI termasuk ke dalam perhitungan yang saya lakukan peramalan? CKSI di sini termasuk jumlah yang dilakukan jumlah produksi yang besar kedua setelah CTS. Makanya di sini termasuk saya masukkan ke ramalan supaya nanti perusahaan dapat mempertimbangkan apakah CKSI akan diproduksi seberapa banyak ke depannya dengan hasil perhitungan dalam gambar 4.2 ini. Nah, kalau dalam tabel itu sendiri ini adalah data-data yang menggambarkan dari data gambar 4.2 ini. Lalu di slide ini menjelaskan tentang harga satuan. Harga satuan dari produk yang tadi saya sudah jelaskan ada 4, CKSI, CTM dengan CTS, dan juga CTTL. Nah, di sini kita dapat lihat harga satuan setiap tahun bertambah sekitaran 2.000 sampai 3.000 rupiah. Dari mulai CKSI 30.000 menjadi di tahun 2017 menjadi 32.000, di 2018 menjadi 33.000, dan juga CTM seperti itu. Nah, di sini ada beberapa bagian variasi data untuk harga satuan, mulai dari harga yang termurah, ada yang harga yang middle, juga yang high price. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa kenapa CKSI banyak diproduksi, kemungkinan karena harga satuannya itu murah. Dan menurut perusahaan, harga yang murah di sini akan banyak terjual kepada customer. Tapi kalau misalkan kita melihat dalam range omset, di sini ada di bawah 3 produk, ada di bawah produk antara CTM, CTS, dan juga CTTL. Nah, untuk identifikasi masalahnya dalam pendahuluan ini, proses yang dilakukan secara konvensional seringkali meleset dalam menentukan sebuah target pendapatan. Karena kalau misalkan melihat dari eksekusi dari penghitungan untuk target kepada setiap cabang, itu dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Saya pakai pointer mungkin. Nah, di sini dia masih menggunakan yang namanya Microsoft Excel. Nah, dan di sini juga dikhawatirkan terjadinya human error karena tidak efektifnya alur birokrasi menentukan sebuah target pendapatan, karena harus menunggu dulu feedback dari setiap cabang untuk hasil dari target dari setiap omsetnya. Nah, proses pengiriman dari hasil forecastingnya itu sendiri dikirim melalui email satu persatu, karena memang di sini tidak hanya dikhawatirkan ada human error di dalamnya, tapi pemberian dari data omset yang baru untuk target yang baru itu dirasa lama menunggu dan dikerjakan oleh satu orang. Nah, untuk batasan masalahnya di sini digunakan data tersebut, data transaksi penjualan selama 3 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Metode yang digunakan proses peramalan produk chat terhadap penjualan, saya menggunakan metode ARIMA. Lalu yang ketiga, variabel yang digunakan yaitu proses transaksi penjualan berdasarkan tipe penjualan, yaitu tradisional outlet, yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu menggunakan produk mesin ready mix, kemasan yang sudah siap untuk dijual. Yang keempat, variabel produk yang dibahas pada penelitian ini meliputi produk CKSI, CTM, CTS, dan juga CTTL. Ini adalah jumlah regional. Yang terakhir, jumlah regional yang dibahas ada 7 regional.
dengan 30 area diantaranya yaitu Ambon, Bali, Bandung Barat, Bandung Timur, Bengkulu, Bogor, Cirebon, Gorontalo, Jabata, Jambi, Kendari, Kota Bumi, Kupang, Lampung, Lombok, Makassar, Malang, Manado, Medan, Padang, Palembang, Palopo, Palu, Pekanbaru, Polewali, Samarinda, Semarang, Surabaya, Tasik, dan juga Yogyakarta. Dalam kondisi premis dan hipotesis yang saya ambil dalam premisnya itu sendiri, ingin sekali ARIMA digunakan untuk peramalan tingkat penjualan produk cat dengan lebih akurat dan digunakan untuk kasus yang memiliki jumlah data besar dan akurasi jangka pendek. Nah, dalam hipotesisnya, dengan menggunakan metode ARIMA, maka dapat menghasilkan sistem peramalan yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk kasus yang memiliki jumlah variabel yang banyak, jumlah data yang besar, serta akurasi yang lebih baik. Kelebihan dari model ini adalah menghasilkan ramalan dengan tingkat akurasi yang lebih secara rata-rata. Akurasinya semoga dapat tepat sesuai dengan sasaran perusahaan. Tujuan dari penelitian ini, saya ingin manfaat dari yang diperoleh untuk perusahaan yaitu menghasilkan peramalan yang mampu meramalkan penjualan cat terhadap produk setiap tahunnya, lalu memberikan nilai bisnis lebih untuk perusahaan dan mengurangi risiko tingkat kerugian. Yang terakhir, menghasilkan sistem peramalan yang mampu menentukan penjualan yang layak dan sesuai. Saya menyinggung untuk poin yang kedua, tingkat kerugian di sini, misalkan ketika kita memproduksi jumlah produk yang begitu sangat besar, namun penjualannya belum tentu laku 100%. Makanya tingkat forecasting di sini sangat membantu untuk berapa jumlah yang akan dibuat. Lalu akan tepat sasaran ketika bersinggungan dengan omset yang akan didapatkan nantinya. Nah, landasan teori berdasarkan teori dari Makridakis tahun 91, peramalan dari forecasting prediksi nilai-nilai sebuah pengubah untuk forecasting itu berdasarkan kepada nilai yang diketahui dari pengubah tersebut atau pengubah yang berhubungan untuk meramal juga didasarkan pada keahlian keputusan judgment, giliran didasarkan pada historis dan pengalaman. Pengertian di sini saya simpulkan bahwa forecasting ini nantinya akan dijadikan sebuah keputusan akhir untuk perusahaan bagaimana nanti untuk menentukan sebuah target. Karena di sini keputusan akhir itu sangat membantu ketika proses target itu di-ACC nantinya. Nah, dikhawatirkan kalau misalkan masih menggunakan yang konvensional secara hitungan manual di Microsoft Excel, dikhawatirkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, untuk ARIMA itu sendiri, sering juga disebut metode runtun waktu Box-Jenkins. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependent untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA cocok juga jika diobservasi dari deret waktu bisa disebut dengan time series secara statistik berhubungan satu sama lain ataupun bisa dikatakan dengan dependent. Nah, dari skema pendekatan Box-Jenkins ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahapan identifikasi, yang kedua, penaksiran dan pengujian, yang ketiga, penerapan dari implementasi ARIMA itu sendiri. Jika kita melihat dari alur flow prosesnya, yang pertama, rumusan kelompok model-model yang umum, lalu ada proses penetapan model untuk sementara, nah, lalu ada penaksiran parameter pada model sementara, ada proses pemeriksaan diagnosa apakah model memadai, jika tidak memadai akan kembali untuk dilakukan penaksiran parameter pada model sementara. Nah, dan jika sudah sesuai dengan model dari ARIMA itu sendiri, dapat digunakan model untuk peramalan. Nah, kekurangan dan kelebihan ARIMA, pola datanya multivariat. Multivariat di sini yaitu hubungannya dengan dua variabel atau lebih. Nah, akurasi dari ARIMA itu sendiri nonlinear sebenarnya. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri, peramalan yang dapat digunakan untuk prediksi time series atau nonlinear. Untuk kekurangannya, lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Makanya saran saya mungkin untuk selanjutnya akan ada pengembangan setelah perhitungan dari ARIMA yang saya buat. Untuk metode penelitiannya, ada beberapa tahapan, mulai dari inputan,
dari data penjualan chat dari tahun 2016-2018 yang saya implementasikan, lalu ada masuk ke dalam sistem. Di sini kita menggunakan metode penelitian menggunakan ARIMA. Nah, dari prosesnya itu sendiri, hasil peramalan dari, saya ibaratkan variabelnya I untuk nilai periode untuk selanjutnya, termasuk dalam arsitektur sistem prediksi ARIMA yang akan nantinya menghasilkan sebuah output satu periode ke depan dengan variabel saya gunakan I. Metode penelitiannya itu sendiri dengan diagram alir proses ARIMA itu sendiri. Ketika kita memulai, kita melakukan sebuah proses identifikasi dan perumusan masalah. Nanti dari situ akan dilihat studi literaturnya dan dilanjutkan dengan proses pengumpulan data. Nah, dari sini kita baru setelah mengumpulkan data, setelah seleksi data, kita dapat menganalisis ARIMA itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan omset, apakah berdasarkan wilayah, ataukah berdasarkan stok produk yang terbanyak. Nah, dari situ kita dapat memplot data masing-masing dari analisa proses ARIMA-nya itu sendiri. Nah, jika plot data di sini masih belum sesuai, maka dilakukan transformasi data untuk dua proses selanjutnya dengan proses plot ACF dengan PACF. ACF itu adalah auto correlation function dan yang satu lagi plot PACF adalah partial auto correlation function. Nah, dari sini kita dapat menghasilkan sebuah model dugaan yang nantinya akan menjadikan autoregresif ataupun moving average. Nah, di sini di model dugaan di sini akan menentukan dari proses ACF dan PACF. Dia akan menentukan dugaan apakah dia condong ke ARIMA ataupun condong ke autoregresif ataupun condong ke moving average. Nah, dari sini estimasi parameter dan model. Lalu dapat diagnosis checking dengan mean square error dari tingkat error yang paling terendah, tapi tidak bersifat nilai negatif. Rata-rata biasanya kurang dari 0,005. Nah, diambil untuk model terbaik. Nah, dari situ peramalan dapat dilakukan. Nah, dapat dibandingkan dengan data di lapangan. Dari proses terakhir, mungkin hasil akurasi dapat dilihat dari grafik gambar yang akan saya implementasikan nanti. Nah, di sini ada 4 produk yang saya sudah jadikan plot data. Di sini ada plot data omset, CKSI, CTM, CTS, dan juga CTTL. Nah, di sini tahapan identifikasi diawali dengan plot data untuk mengetahui tren data, apakah data bersifat non-musiman atau musiman. Pada plot data yang digambarkan pada gambar 4.5, plot data omset penjualan produk CKSI, gambar 4.6, produk CTN, gambar 4.8 untuk CTTL. Nah, di samping terdapat tren menurun untuk musiman data plot pada 4.7. Di sini sedikit agak menurun. Nah, kalau di sini jelas-jelas trennya menurun untuk produk CKSI. CTM juga menurun. Nah, CTTL juga menurun. Nah, kalau misalkan menurun di sini belum dikatakan stasioner karena belum terlihat belum terlihat datanya itu dapat diprediksi ataupun diramal. Nah, solusinya bagaimana? Kita akan melakukan differencing atau penurunan atau pemadatan data menjadi lebih signifikan. Di sini saya melakukan differencing untuk yang pertama, turunan yang pertama, sudah tidak terlihat lagi tren menurun. Ya kan? Kalau yang tadi terlihat produk CKSI itu terlihat sangat menurun. CTM juga, CTTL juga. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang CTS ini menurun atau mempunyai pola musiman? Makanya ketika kita coba turunkan di differencing, sudah tidak terlihat lagi trennya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengetahui ketika nanti kita melakukan pencarian identifikasi untuk proses data di ACF dan PACF. ACF untuk auto correlation function dan juga partial auto correlation function. Nah, kalau misalkan kita melihat dari syarat stasioneritas, data adalah stasioner.
terhadap varian dan means. Keduanya dapat dilakukan dengan membuat plot ACF dan juga PACF. Seperti pada gambar 4.9 sampai 4.12, gambar di samping adalah hasil differencing dan sudah bersifat stasioner. Nah, ini untuk rangkuman yang tadi. Jika teman-teman kurang terlihat, saya akan coba zoom, diperbesar. Nah, di sini untuk CKSI yang pertama itu mempunyai tren menurun. Nah, setelah di differencing, dia sudah tidak memiliki tren menurun. Juga untuk CTM sedikit menurun ya, trennya menurun. Dan setelah di differencing sudah tidak memiliki pola menurun. CTTL juga seperti itu. Nah, ini untuk yang CTS. Dari sini kita bisa menentukan untuk ACF dan PACF. Kalau misalkan kita melihat pada gambar 4.19 dan 4.20 yang ini dan juga yang ini adalah hasil differencing yang dilakukan pada awal. Nah, ini untuk plot yang belum di differencing. Kelihatan dying down, menurun menuju angka 0. Kalau yang PACF sedikit dying down, tapi masih jauh di angka 0. Yang ini juga masih jauh signifikan dari angka 0. Nah, setelah di differencing, yang tadinya untuk ACF itu dying down, lalu terjadi cut off. Nah, di sini yang tadinya dying down, di sini terjadi cut off setelah di differencing. Dari leg yang pertama, kita langsung melihat ada penurunan yang sangat drastis di leg kedua. Dan juga ketika yang proses yang PACF terjadi dying down, ternyata ada perubahan dying down yang lebih signifikan di leg kedua. Tapi kalau misalkan kita melihat dying down seperti ini, kita akan mengambil leg point yang dekat dengan 0. Karena dying down itu persyaratannya harus mendekati poin ke 0. Bahkan bisa sampai minus. Tapi kalau misalkan kita melihat dari differencing di sini, kita bisa dapat menentukan bahwa model dari arimanya itu sendiri ada di, saya jelaskan terlebih dahulu ya, mungkin buat teman-teman yang sedikit bingung, kalau misalkan kenapa ini ada 0, 1, 2, 0, 1, 5, dan 12, ini tuh proses dari arima yang kalau misalkan moving average atau AR, kalau arima itu kan terbagi menjadi autoregresif dan moving average. Nah, kalau yang bagian kiri ini termasuk PDQ yang kecil di ACF. Kalau yang sebelah kanan ini adalah untuk ini inisial variabel PDQ yang besar untuk PACF. Makanya kalau yang 0 ini untuk condong ke AR, kalau yang 2 ini untuk condong ke MA. Kalau dilihat dari proses awal dari dying down yang tadinya AR, ternyata jadi MA, dia lebih ke moving average. Makanya di sini satu itu adalah proses differencing yang pertama. Differencing yang pertama, kalau yang ini tuh terjadi di moving average karena dia lebih condong ke moving average. Maka kita dapat simpulkan ini adalah condong ke moving average dengan poin cut off 2 di leg kedua. Differencingnya 1. Nah, untuk yang PACF yang tadinya dying down juga, ternyata dia dying down, tapi dia condong ke moving average. Karena lihat dari leg-nya, di leg 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Ada di poin kelima dengan hasil differencing 1. Seperti itu. Juga untuk CTM, produk CTM kita melihat ada dying down di sini. Tapi masih jauh untuk mendekati nilai 0 karena signifikannya biasanya nggak lebih dari 5 leg. Ini sangat jauh sekali. Nah, untuk yang PACF-nya sebelum di differencing dia juga memiliki dying down, tapi lihatnya masih terlihat sangat tinggi, jauh dari angka 0 nilainya. Walaupun kalau misalkan dilihat leg-nya itu sudah nggak terlalu banyak ya. Ada di leg 2, 3, 4.
Tapi kita lihat lagi, ketika sudah di depressing, ternyata yang tadinya dying down di ACF terjadi cut off di leg kedua. Dan untuk PACF juga, untuk produk CTM, terjadi dying down di yang ketiga. Nah, ini sangat signifikan sekali perubahannya. Lalu kita lihat di produk yang ketiga, di produk CTS. Produk CTS ternyata ketika kita mengecek untuk untuk dari yang pertama itu ada plot yang sedikit terlihat musiman. Ternyata ketika kita cek di sini sudah terjadi cut off, tidak dying down, tapi langsung cut off menuju angka 0. ACF. Makanya saya tidak turunkan untuk differentiating. Makanya diambil kesimpulan bahwa untuk yang ACF yang awal ada di condong ke moving average dengan leg kedua langsung. Tidak ada terjadi differentiating di sini, tidak ada. Nah, untuk yang PACF di sini masih terlihat seperti ada pola musiman. Makanya di sini saya turunkan coba ke differentiating yang pertama. Ketika yang tadinya polanya tidak beraturan, saya di sini khawatir dia terjadi dying down, tapi juga ada cut off, makanya saya langsung turunkan di differentiating yang pertama. Nah, setelah diturunkan terjadi dying down, tapi langsung cut off dia, ada di leg kedua. Makanya di differentiating 1 dan dia lebih condong ke moving average di leg kedua dalam 1 tahun, 12 periode. Nah, dan yang terakhir, untuk yang produk CTTL. Yang CTTL juga sama, ketika awal dilihat dying down dan jauh dari angka 0, dia jauh menuju angka 0-nya. Saya diferensikan menjadi cut off, datanya berubah dari yang tadinya dying down, berubah menjadi cut off. Turunannya signifikan ada di leg kedua. Nah, di sini kita langsung masukkan untuk PDQ kecil bagian ACF untuk lebih condong ke moving average dengan differentiating 1. Nah, kalau yang ini yang kedua untuk PACF, dia terjadi dying down. Nah, namun sudah mendekati karena signifikannya itu tidak lebih dari 5. Dia langsung menuju angka 0. Kalau misalkan kita melihat leg-nya 1, 2, 3, 4. Ada di 4 tanpa differentiating. Makanya di sini saya mencontohkan metode Arimanya yaitu adalah 0, untuk differentiatingnya 0, AR-nya 0, untuk differentiatingnya 0, untuk MA-nya 4. Ada di leg 4 dalam 1 tahun. Dalam 12 periode sini. Nah, dari situ kita dapat melihat berdasarkan Kilejung box di mana semua model sudah lebih dari 0,05 selang kepercayaan. Nah, untuk mendapatkan model terbaik yang tadi saya sudah jelaskan bahwa hasil dari ACF dan PACF ini untuk menentukan model yang terbaik untuk melakukan sebuah peramalannya. Nah, di sini ketika sudah dimasukkan, ternyata untuk produk CKSI kita dapat dilihat yang paling kecil itu ada di SMA 4 dengan poin ataupun MSE mean square error-nya ada di 0,098. Ini dengan standar kan di 0,05, tapi ada yang lebih kecil di minus. Nah, kalau minus, itu harapan saya jangan diambil yang minus, karena nanti akurasinya tidak tepat, kemungkinan akan jauh dari perkiraan. Makanya diambil dari yang mendekati 0,05, namun tidak minus. Makanya diambil yang 0,098 untuk produk CKSI. Begitupun untuk produk CTM, kita dapat melihat di sini, kalau teman-teman mungkin bisa melihat sekilas, saya kasih, mohon maaf, saya kasih pointer mungkin biar sedikit jelas. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman melihat yang dekat dengan 0,05 ada di produk 0,03, ada di SMA 3 di sini untuk produk CTM dan juga CTS. CTS itu kalau misalkan teman-teman lihat ada di sekitaran SMA 1, karena untuk yang SMA 2 dia minus, untuk MA yang ini minus juga. Diambil untuk yang SMA 1. Apa sih SMA 1 dan MA tuh? Kalau MA itu lebih condong ke moving average.
Ya seperti itu. Kalaupun yang AR, nanti kalau di sini ada AR, dia lebih condong ke autoregresif. Nah, kalau misalkan melihat dari jumlah yang ada tabel yang terlihat di sini, semuanya itu lebih condong ke moving average. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ada yang tanya nanti, kenapa bisa nggak terjadi AR ataupun MA? Itu bisa dengan kondisi di sininya mungkin nanti ya kalau misalkan itu terjadi, AR-nya itu tidak nol. AR-nya tidak nol. Karena kalau misalkan kita melihat seperti ini, dia murni moving average. Karena condong ke moving average. Kalau misalkan AR-nya ada nilainya, dia bisa aja jadi ARIMA. Dia moving average dan juga autoregresif. Makanya dikatakan ARIMA itu seperti itu. Nah, hasil dari pembahasan yang tadi, hasil forecastingnya, keluarlah ini, tabel point forecast. Nah, point forecast itu kalau misalkan teman-teman melihat dari grafik, dari data plotnya, melihat yang warna garis biru. Nah, garis biru ini adalah point forecast-nya, hasil dari penerawangannya. Kalau misalkan ada bayangan abu di atas dan bayangan abu di bawah, ini termasuk ke high forecasting dengan nilai yang jauh dari yang diharapkan, dan yang low-nya pun minus jauh dari apa yang diharapkan. Makanya diambil garis yang biru ini adalah proses yang kemungkinan ini adalah data yang tepat ketika sudah dilakukan peramalan. Nah, buktinya apa? Buktinya ketika saya compare dengan tahun 2018. Ini adalah data real yang terjadi. Jika teman-teman lihat, ini data realnya seperti ini ya. Yang warna oranye, melihat di pola sebelumnya, ini terjadi seperti pola yang sama. Agak turun, dia naik, turun lagi, seperti pola yang sama. Nah, ini adalah proses yang menurut saya akurat untuk proses ARIMA. Nah, kemungkinan dengan garis yang biru ini untuk point forecast-nya dapat digunakan untuk forecast prediksi di tahun 2019. Seperti itu. Begitupun di produk yang tadi itu produk CKSI, yang sekarang produk CTM. Produk CTM pun kalau misalkan melihat compare data dari 2018, ini data asli yang terjadi seperti ini polanya. Dan kalaupun melihat dari prediksinya, dia memiliki seperti pola yang sama, baik di forecast ataupun data realnya, seperti memiliki pola yang sama. Makanya dari point forecast-nya ini adalah mendapatkan langsung target untuk omset yang baru di tahun 2019 untuk produk CTM. Seperti itu. Nah, yang ketiga untuk produk CTS di tabel 4.10 terdapat forecast dengan tabel seperti ini. Dan ini forecast-nya di garis biru yang sedikit tidak jauh berbeda. Namun kalau misalkan dilihat dari beberapa slide presentasi saya, ini semuanya terlihat sedikit menurun dari tahun ke tahun, sedikit menurun. Makanya harapan dari forecast ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi resiko kerugian saat produksi ataupun menentukan omset yang akan digunakan. Nah, kalaupun melihat dari compare tahun 2018, melihat data realnya hampir sama, hampir mendekati juga. Nah, di sini hampir mempunyai pola yang sama dan hampir mendekati. Nah, dari point forecast di sini, ini adalah sebuah peramalan yang tepat dan bisa digunakan untuk perusahaan. Yang terakhir, untuk produk CKSI, untuk produk CTTL, produk CTTL di sini juga sama, memiliki pola compare yang hampir mendekati. Jika dilihat polanya, hampir mendekati dengan poin forecast-nya tidak jauh dari apa yang diharapkan. Ini sekitaran untuk Januari misalkan 20M, di sini sekitaran 20M,
Di sini 21M dan seterusnya. Nah, kesimpulannya, fungsi dalam paket ramalan R ini dapat digunakan untuk perkiraan nilai-nilai masa depan dengan time series. Nah, di sini kita juga dapat menentukan tingkat keyakinan untuk prediksi interval dengan menggunakan argumen tingkatannya. Yang kedua, perlu memastikan bahwa kesalahan ramalan yang tidak berarti berkorelasi biasanya distribusikan dengan nol dan konstan varian. Kita dapat menggunakan ukuran diagnostik untuk mengetahui model sesuai dengan nilai-nilai perkiraan terbaik. Nah, yang ketiga, perkiraan yang ditampilkan sebagai garis biru yang tadi, garis yang biru dari poin forecast-nya, dengan interval prediksi 80% sebagai daerah yang gelap dan teduh, dan interval prediksi 95% sebagai area teduh cahaya. Yang tadi, kalau misalkan kita melihat bahwa low-nya itu sekitaran 99,5% dan yang high-nya 99,5%. Namun ketika melihat dari hasil forecast-nya, kita tetap mengambil dari poin forecast-nya yang bergaris biru. Seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya Pak izin bertanya, apakah langsung ke sesi tanya jawab atau saya selesaikan dulu sampai saran? Ya, sarannya nanti aja. Waktunya udah habis. Saya coba buka ya Pak untuk pertanyaannya. Ya, moderatornya saya, kamu jawab aja. Oh iya, ya Pak. Ya. Silakan, pertanyaannya disampaikan ya, para peserta. Pertanyaan dan atau tanggapan. Boleh saya bantu Pak? Maaf untuk menyampaikan pertanyaan nanti supaya Bapak nggak bolak-balik. Ya, Oke, kepada teman-teman mahasiswa silakan yang mau bertanya, kita buka via Q&A di chatting, nanti saya bacakan. Ada 18 ya. yang bertanya nggak bisa sekalian dimunculkan ya. Iya Pak, ini untuk yang masih peserta partisipannya nggak bisa muncul attendance-nya. Ya, lebih enak langsung ya Pak ya. Lagi pada mikir dulu kali. Iya, pertanyaan. Atau PowerPoint-nya perlu Andri share dulu mestinya tadi. Boleh Pak ya. Saya share ke teman-teman ya Pak ya. Indikator keberhasilan presentasi ini ada yang nanya, ada yang kasih Iya. tanggapan loh. Iya Pak. Teman-teman sedang berusaha berpikir, Pak. Ya, Saya sudah karena share. materi PowerPoint juga halaman juga nggak ada kan. Mau nanya halaman berapa kan susah. Iya. Ini saya sudah share, Pak. Lain kali kalau bikin materi PowerPoint kasih halaman ya. Iya, Pak. Nomor halaman loh. Sedang dibuka oleh teman-teman, Pak.
Oke, itu saya munculin aja Pak sekalian. Jadi untuk peserta saya coba masukin ke partisipan, jadi muncul semuanya. Jadi mereka bisa langsung bertanya secara langsung Pak. Ya, bagus kalau Boleh, bisa. Pak. Halo, Kang Wahyu. Ya, Kang Wahyu. Gimana, Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Ini Ya, saya boleh, Wahyu Kang. Dindes, alumni Pasca tahun 2016 dengan Prof. Estiko juga kemarin. Nah, Silakan. Silakan, Kang. ingin bertanya yang di ramal ini kan ada 4 poin tadi saya lihat. Apakah yang di 4 poin ini harus menggunakan metode ARIMA semuanya? Apakah dari melihat pola data atau bagaimana? Mengapa pakai ARIMA semua yang dipakai? Kan banyak metode prediksi. Nah, yang keempat tadi ini di hasil kesimpulannya itu kan semuanya memakai ARIMA saya lihat ya. Ya, betul, Kang. Ya, mungkin bisa dipaparkan. Terima kasih sebelumnya, Oke. Pak. Ya. Makasih, Kang. Silakan. Langsung dijawab aja. Langsung dijawab, Pak. Oke. Ya. Pertanyaannya sangat bagus ya dari Kang Wahyu. Terima kasih juga atas apresiasinya. Nah, pertanyaannya kenapa saya menggunakan ARIMA? Memang di sini juga saya sedikit mengembangkan dari riset yang dilakukan oleh Kang Wahyu kemarin. Nah, di situ memang kalau misalkan saya melihat Kang Wahyu menggunakan ANN juga ya. Di sini kenapa saya pakai ARIMA? Karena yang pertama dia multivariat, yang kedua nonlinear, dan juga cocok untuk kurun waktu time series. Nah, di sini memang saya belum meng-compare lagi dengan beberapa implementasi dengan metode yang lain. Saya di sini langsung tepat dengan ARIMA karena sesuai dengan sasarannya, sesuai dengan hasil prediksinya. Mungkin untuk kedepannya jika ada yang lebih akurasi setelah melakukan metode ARIMA ini, mungkin saya akan lebih kembang lagi selanjutnya. Mungkin dengan Kang Wahyu ya Kang, bisa featuring nanti ke depannya. Siap. Untuk bisa menjelaskan lebih detail kenapa misalkan ada yang cocok menggunakan ANN misalkan ke depannya seperti itu. Karena dari titik mulai dari MSE tingkat mean square error-nya sudah mendekati 0,05. Lalu dari data yang saya punya itu kan ada beberapa banyak variabel, itu termasuk juga ke multivariatnya sudah termasuk ke ARIMA dan juga nonlinear seperti itu Kang. Makanya kenapa saya mengambil metode dari ARIMA ini seperti itu. Cukup. Gimana Wahyu. Kang Wahyu? Apakah Cukup? Oke. Terima kasih Kang Wahyu. Ya, Itu terima kasih. ada yang angkat tangan tuh. Makasih Wahyu. Terima kasih Siap, Kang. Siap. Silakan Mas Rangga. Ya, tadi yang itu salah ya. Pak Ardi bisa langsung bertanya aja Pak, karena kini udah dimasukin ke partisipan semuanya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Kang Fadli mungkin, Kang Fadli. Tanya atau ngasih tanggapan Ya. ya? Misalnya Ngasih yang tanggapan.
Itu tadi ada yang angkat tangan kok, dikasih kesempatan aja tadi. Iya Pak Hardi. Saya, Kang Ridwan. Tadi Hardi Untung tadi angkat tangan dia. Ya kayaknya Kang Ridwan tadi Pak ada suaranya. Kang Hardi juga. Silakan Kang Hardi, Kang Ridwan. Arazbi. Halo. Pak Fadli. Ya, tadi dicoba. Silakan Mas Fadli. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi saya juga topik yang sama, hanya metodenya saja berbeda. Kak Andri mau tanya nih, Ya Kang. Andri nentuin nilai akurasinya gimana tuh? Tadi ada hasil dari shooting, ini hasil realnya, sama hasil realnya yang di tahun 2000. Nentuin seberapa aktifnya gitu, gimana? Oke. Izin Angkanya. menjawab ya Kang ya? Nah, Ya, izin menjawab Kang. Hasil dari forecastingnya ya. Nah, sebelumnya memang izin menjawab Kang. Sebelumnya memang tidak langsung dilakukan sebuah forecasting, tapi pada awalnya memang kita sudah tentukan terlebih dahulu MSA-nya. Dengan MSA-nya itu mean square error yang kurang dari 0,05. Namun jangan terlalu lebih kecil, apalagi sampai minus. Makanya tadi saya sudah jelaskan bahwa MSA-nya itu kalau bisa mendekati 0,05. Nah, ketika kita mengimplementasikannya, memang di sini saya melakukan auto forecast. Auto forecast dengan hasil forecast-nya itu didapatkan poin forecast di sini. Ini dari data yang saya ambil implementasinya sekitaran 80%. Kalau dari saya ini lakukan auto forecast-nya itu sekitaran 80% akurasinya. Gitu Kang. oke, terima kasih Andri. Ya, yang poin forecast itu 80%. Ya. Ya, terima kasih. Kang Fadli. Ya, sudah ada dua. Jadi ini karena waktunya terbatas. Nanti sebelum saya berikan masukan yang sifatnya bukan hanya ke Andri, tapi ke mahasiswa lain ya, terkait revisi materi ini. Itu saya persilakan dulu. Barangkali Pak Yefri ada pertanyaan, tanggapan Ya, Pak atau Yefri. masukan, silakan. Yefri, masih ada? Ini tadi Gimana Pak Rangga? Pak Yefri izin ke dulu. Itu mungkin sudah memperhatikan mungkin. Oke Pak. Kalau itu minta tolong yang lain di mute dulu, Mas, biar suaranya lebih jelas. Kenapa Pak? Maaf. Yang lain di mute dulu, biar suara saya lebih jelas nih.
Halo. Ya, punten ke mahasiswa yang lain, mungkin ada suara-suara yang berisik, bisa di-mute dulu ya. Kang Hardi. Kang Hardi bisa di-mute dulu. Mohon maaf, Kang. Oke, jadi dari saya ada beberapa masukan, Andri ya. Ya, Pak. Saya catat dulu ya. Untuk mahasiswa yang lain kita masukin dan silakan masukin kalau bentuk pertanyaan ya, Andri, Ya, Pak. sebagian. Jadi coba tolong Anda tayangkan gambar tujuan. Yang mana, Pak? Halaman berapa ya? 4.2. 4.2. 4.2. Makanya lain kali mahasiswa yang lain kalau bikin PowerPoint kasih halaman ya. Ada halamannya, Pak, di samping. Halaman berapa, Pak? Di samping mana? Yang pojok sebelah sini. Enggak ada di tempat saya. Oh, Kan lagi sebentar, Pak. gambar 4.2. 4.2 ya. Kamu modelnya kayak gitu. Kan harus sudah ini, sudah. Ya. Nah, Yang ini apa ya? kalau kamu modelnya sebelah kiri masih ada kan? Kalau saya kan sudah saya Ya. full screen. Di sini ada halamannya. Ada, Pak, di samping. Halaman ini. Bukan di situ. Di screen-nya ya? Iya. Ada nggak halamannya di Ya. sini? Mohon maaf, Pak. Nggak Ada ada. nggak halamannya? Nggak ada. Ini kasih halamannya. Jadi di situ kan ada beberapa produk tuh. SI CTM, Iya, Pak. ya. Halo, Andri. Iya, Pak. Itu mungkin perlu diperjelas. Ada yang garis yang terputus, ada garis yang dash dan sebagainya. Terus yang kedua, kalau sudah ada grafik kayak gini, nggak perlu lagi tabel sebelah kanan, Oke, jangan double ya, Pak ya? kan double. Iya, Pak. Terus yang lain juga begitu ya, kalau sudah ada grafik, Iya, Pak. nggak perlu ada tabel dan harus ada grafiknya. Iya, Pak. Kalau berdasarkan warna juga yang kontras. Kalau paling bagus sih berdasarkan bentuk, dia solid, broken, gas, line gitu ya. Oke, Pak. Terus ke kekurangan dan kelebihan Arima. Kekurangan dan kelebihan Arima. Terus Ini, Pak. ya itu. Arima ini memang benar multivariat. Ya, Pak. Arima pola datanya multivariat atau univariat? Ada macam-macam, Pak. Ada multivariat, ada multivariat. Karena di sini kan saya sudah katakan tadi kecocokan data untuk data multivariat yang saya ambil. Seperti itu, Pak. Maksud multivariat, univariat apa ya? Ada hubungan dua variabel bahkan lebih variabel datanya. Sekali variabel untuk contoh produk apa misalnya? Ya, Pak. Variabel untuk contoh produk apa misalnya? CTM. CTM. Oke, CTM ini satu variabel kan? Iya. Terus emang dia tergantung variabel yang lain di dalam model. Oh, iya juga. Jadi kalau multivariat itu sendiri, kalau dalam satu produk CKS itu punya ada varian lagi gitu ya, Pak ya? Ada lagi. Ya, Pak. Nanti saya coba perbaiki. Jadi multivariat nggak benar, yang benar univariat ya. Ya, Pak. Itu aneh sekali itu kalau keliru, Ya, Pak. Mohon maaf. sangat mendasar gitu, ya.
Iya, Pak. Oke. Terus berikutnya, ini kan waktunya terbatas ya. Sambil kasih informasi yang lain ya. Ini saya lewati. Yang mungkin jadi teman-teman yang lain juga bingung pada saat kamu sampaikan hasilnya. Misal bab 4 hasil dan bahasan, gambar 4.37, 4.38. Yang ini, Pak. Ya, Fadli masih ada, Fadli. Coba kita interaktif Ada, Pak. saja. Fadli ikut dilibatkan saja. Mana? Iya, ada, Pak. Saya kasih kesempatan nih ke Andri. Ada yang keliru nggak? Sebelum saya kasih kesempatan ke Fadli nih, menemukan kekeliruannya. Kekeliruan 4.8. 4.38. Gambar ya. Untuk compare ya, Pak ya? Untuk compare data, Pak. Ya, di tabel 4.8 Iya. dan gambar 4.38. Untuk hasil forecast-nya ya. Hasil forecast-nya itu yang warna abu-abu, Pak. Ya, kalau itu kan 4.37. Ini yang 37 yang atas. Yang 4.38 itu apa? Ini compare data yang tahun 2018, Pak. Yang menggunakan data 2018, bahwasanya si data yang ini tuh memang hasil forecast-nya hampir mendekati dengan yang terjadi data real di sini. Itu datanya kan dari 2016 sampai Ya. 2018. 18. Kalau yang di forecast, kalau yang di compare ini 2016 sampai 2017 untuk analisis data 2018, Pak. Jadi ini hanya 2 tahun datanya. Itu data di gambar tabel titik 8 apa itu? 4.8 ini hasil tabel untuk yang forecast ini, Pak. Tahun 2019. Betul. Yang ini mah hanya pembanding saja, compare data yang 2018. Hanya pembanding bahwasanya yang ini tuh terjadi 2018 dan datanya hampir sama setelah di-compare dengan data 2 tahun. Oke. Ya. Gitu, Ya. Berarti tadi saya yang salah paham itu. Ya. Apakah dihilangkan saja, Pak, yang ini? Ya. Jadi Takutnya jadi keliru gitu. untuk data analisis kan 2016, 2017 ya. 2016 sampai 2018, Pak, yang diuji. Bukan. Yang diuji 2018 aja kan. Yang ini, Pak. Untuk training 2016, 2017 kan. Oh iya, untuk yang kompetitif. Untuk training 2016, 2017. Betul, Pak, untuk compare, betul. Untuk training. Terus untuk pengujian default Kemudian 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun kan untuk memprediksi tahun 2019. Betul. Tapi untuk komparasi, untuk uji 2 tahun. defaultnya 2018 ya. Betul. Kan Iya, kalau seperti itu. kalau 2019 kita belum bisa bicara tentang presisi kan, kualitas. Iya, betul. Betul, Pak. Betul seperti itu. Nah, berarti masalahnya adalah gimana kamu menuliskan supaya lebih mudah dipahami. Boleh, Pak. Nanti mungkin di take down dari yang di sini ya, Jadi dipisahkan gitu ya. ada namanya data untuk pembelajaran, terus data untuk
validasi. Boleh Pak, boleh. Terus Saya tulis dulu. baru prediksi 2019 harus diperjelas ya. Ya Pak. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih Pak sebelumnya. Kalau tesisnya sudah saya coret-coret, itu nanti saya foto saya kirim aja ya. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Jadi kamu tadi mau menyampaikan saran, apa sarannya? Silakan. Ya Pak. Saran yang terakhir ya Pak. Nah, untuk sarannya, berdasarkan hasil analisis, penjualan cat setiap tahunnya cenderung menurun. Kenaikan nilai harga cat pada perusahaan kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan bahan baku cat yang setiap tahun meningkat. Selain itu dalam menetapkan kenaikan harga produk, pihak perusahaan harus memperhatikan tiap penjualan agar dapat tepat sasaran. Nah, itu mungkin saran yang pertama. Untuk yang saran kedua, dibuatnya sebuah dashboarding system agar langsung termonitoring. Jadi diambil skema dari Arima saya, tapi dibuat live dashboard sistemnya agar terjadi real time yang berlangsung. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Estiko, kepada Pak Yetri, Pak Rangga, dan teman-teman yang turut hadir, dan juga kepada Kang Wahyu. Tadi terima kasih atas apresiasinya Kang Wahyu. Oke, saya kembalikan ke... Oh, enggak. Saya aja yang nutup semua ini ya. Boleh, Pak. Jadi, ya, terima kasih Saudara Andri telah selesai paparan, dan terima kasih untuk Mas Wahyu, Fadli, dan peserta yang lain ya, atas partisipasinya. Semoga memberikan manfaat kita semuanya. Dengan demikian, sidang terbuka ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau misalkan kita mau screenshot dulu untuk ya mungkin ada dokumentasi meskipun semua muncul nanti aja ya. Saya soalnya via handphone layarnya kecil. Bentar, Pak. Jadi mungkin kalau bisa muncul semuanya sih syukur alhamdulillah, via videonya muncul semuanya. Kelihatan semuanya maksudnya, jadi lebih bagus lagi. Nah, mantap. Kanunu. Alhamdulillah beres kan. Andri beres, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah, Andri? Belum, Pak. Belum muncul semua. Di Andri nggak bisa, Pak, ini. Harus yang pakai yang install View. Di screenshot aja. Muncul semua nggak dia? Ya memang ada yang nggak on kamera, nggak apa-apa, daripada nanti nunggu lama. Sama Pak Dian. Pak, Mas Wahyu tolong kirim WA ke saya ya. HP saya baru nih, nomornya hilang. Wahyu, Siap, Prof. kirim WA ke saya ya. Udah, Nunu? Udah di screenshot? Pakai HP OG. Siapa yang pakai aplikasinya ya? Udah Saya di juga pakai browser. sama Pak Dian. Oh, sama Pak Dian. Saya pakai browser soalnya. Nuhun apa Adli, Kang Wahyu, semuanya makasih. Sudah selesai? Sudah, Pak. Prof. Eko, sekali lagi terima kasih, Pak. Ya, makasih. Sukses semuanya ya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Fadli juga.
Wahyu, dan lain-lain. Rangga, bisa live? Bisa Pak, silakan. Sudah, nanti saya ambil alih aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita akhiri semuanya. Kalau misalkan mau lanjut ngobrol, silakan untuk grup sendiri kan ya. Makasih Pak Rangga. Oke, baik, terima kasih. Akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reksa. Selamat Andri, selamat. Alhamdulillah, A. Andri, saya mau Omar. bertanya, gimana tadi perasaannya? Aidan, Gomper. Wih, acan, wih. Ah, buru ya, Pak? Minggu hari Ya, pasti. ya. Gaskeun ih, eta engke deui we tupal mah da bisa cenah. Bisa, ya udah aku perangga sekarang. Heeh. Si Anggun oge acan kemarin katanya. Nyusul. Oh gitu, oke. Sip. Nuhun semuanya ya. Aduh, terharu Tuh, sami-sami. Ini udah saya screenshot ya, nanti saya kirim di itu, di grup yang barusan. Juara, Kang Reksa juara. PNS kita. PNS kita. Di Jakarta, di Bandung. Lagi di Bandung, Dri, baru ke sini Alhamdulillah. malam. Siapa eta si Panca tah? Gebrikeun tah. Kang Nugraha, Kang Fadli, Pak Oh, Iqbal. Dia di Unikom, Abi. Siap. Siap. Nuhun ya, sadayananya nuhun. Sama-sama. Kayak Abi nonton nu lainna. Siap, semangat sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeung Dri.